Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak siswa baru SMA 1 Seragi. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Untuk materi MPLS kali ini ada materi kurikulum, di mana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Yang namanya kurikulum itu di dalamnya ada proses pembelajaran. Kita akan mengetahui bagaimana kurikulum yang ada di SMA Seragi. Kurikulum yang ada di SMA Seragi itu menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 adalah kurikulum pengganti dari kurikulum 2006. Kurikulum 2013 itu kurikulum di mana masyarakat ataupun peserta didik itu diharapkan untuk menjadi anak yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi masa globalisasi seperti sekarang ini. Selanjutnya, untuk kurikulum, di dalam kurikulum 2013 itu memiliki tujuan, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup, memiliki pribadi sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif. Maka diharapkan nanti setelah siswa mengenyam kurikulum 2013 itu diharapkan menjadi siswa yang aktif, yang kreatif, yang inovatif, serta tanggap terhadap perubahan-perubahan zaman. Di dalam kurikulum 2013 itu dalam pembelajaran ada tahap-tahap pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada tahap pendahuluan, kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada kegiatan penutup. Kita lihat di dalam kegiatan pendahuluan itu di dalam pembelajaran itu nanti akan disampaikan kompetensi yang akan dicapai atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian di dalam kegiatan inti maka ada proses pembelajaran di mana guru memfasilitasi peserta didik supaya mereka aktif, mereka kreatif, mereka berinovatif, mereka bisa menalar apa yang menjadi target nanti dari materi yang akan disampaikan. Di mana di dalam kurikulum 2013 itu guru memperhatikan sikap dari peserta didik. Sikap dari peserta didik itu dapat tertera di dalam KI 1 dan KI 2. Tentunya seperti kalian dulu di SMP sudah pernah mengenyam yang namanya kurikulum 2013, tentunya sudah memahami sedikit demi sedikit. Kemudian juga ada kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup di dalam pembelajaran itu antara guru dengan siswa itu secara bersama-sama menyimpulkan ataupun bisa merefleksi atau merangkum apa yang tadi sudah dipelajari. Itu tahap-tahapnya seperti itu. Selanjutnya, di dalam kurikulum yang sedang kita lalui sekarang ini, karena kita masih masa pandemi, maka KD-KD yang diberikan kepada anak itu KD pandemi. Jadi kurikulum pandemi, yaitu KD-nya lebih sedikit atau diringkas lagi, karena kita tahu bahwa dengan adanya daring itu anak-anak sepertinya akan merasa merasa kesusahan
dengan kendala-kendala mungkin karena sinyal, mungkin tidak punya HP, ataupun karena tidak berhadapan dengan seorang guru, akhirnya si anak itu akan merasa tidak memahami, kurang memahami, bukannya tidak ya, kurang memahami apa yang diterangkan atau dibahas dalam materi tersebut. Makanya di dalam kurikulum sekarang itu adalah kurikulum 2013 tapi KD-nya dikurangi. Semoga nanti tahun ataupun bulan berikutnya bisa menjadi kurikulum yang sempurna seperti yang kemarin-kemarin, supaya bisa mengenyam pembelajaran dengan baik, bisa bertatap muka. Kita saling berdoa saja semoga pandemi ini akan segera berakhir. Kemudian di dalam kurikulum 2013 itu ada kegiatan penilaian. Penilaiannya apa itu? Penilaiannya ada penilaian pengetahuan atau kognitif, kemudian ada penilaian afektif, dan ada penilaian keterampilan. Penilaian kognitif atau pengetahuan itu di dalamnya akan menambah, tujuannya apa? Menambah wawasan siswa tentang materi yang sudah dipelajari. Melaluinya apa? Melaluinya bisa tertulis, bisa secara lisan. Itu nanti akan diperoleh yang namanya penilaian kognitif atau pengetahuan. Kemudian untuk penilaian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keterampilan siswa. Jadi siswa selain memiliki pengetahuan diharapkan juga memiliki keterampilan. Nah, keterampilan dalam hal apa? Mungkin dalam hal berbicara, dalam hal membuat sesuatu karya, ya. Mungkin berupa keterampilan membuat apalah yang sekiranya bisa nanti bermanfaat untuk ke arah masa depan. Selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, di dalam penilaian sikap itu dilakukan pada saat peserta didik melakukan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran peserta didik itu selalu diamati, dinilai oleh seorang pendidik, oleh seorang guru. Bagaimana perilakunya dalam pembelajaran, apakah si anak itu aktif dalam pembelajaran ataupun malah menyepelekan ataupun malah antusias, itu bisa dilihat satu persatu di antara peserta didik, sehingga diharapkan dalam pembelajarannya itu seorang guru bisa mengamati satu persatu dari siswanya, mana yang sekiranya aktif, mana yang sekiranya masih pasif, mana yang pada saat diberi pembelajaran dia hanya mainan saja, itu nanti bisa dimasukkan dalam nilai sikap. Kemudian nilai sikap dengan sesama teman, sikap dengan seorang guru, kira-kira pantas atau tidak mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu di dalam kurikulum 2013 seperti itu intinya. Selanjutnya, di dalam pembelajaran itu tentunya ada yang namanya KKM. KKM itu batas minimal kita dalam memperoleh kompetensi. Lah, bagaimana KKM-nya? Seberapa KKM di SMA Seragi? KKM di SMA Seragi itu menggunakan 70. Jadi nilainya 70. Untuk selanjutnya itu kita bicara mengenai KKM, yaitu capaian dalam kompetensi minimal. Nah, dalam KKM itu SMA Seragi menggunakan KKM 70. Berarti kalau nilainya itu di bawah 70 harus melakukan remedi. Nah, bagaimana kalau nilainya sudah tuntas? Apakah harus remedi?
tidak usah remedi. Kalau nilainya sudah KKM ataupun di atas KKM, berarti nanti ada pengayaan. Nah, itu tentang KKM. Kemudian karena ada di dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya lintas minat. Lintas minat itu berarti apa? Suatu pelajaran yang diambil oleh beda jurusan. Misalnya seperti IPA, pada jurusan IPA itu mengambil jurusan IPS, itu namanya lintas minat. Nah, di SMA Seragi untuk kelas 10 nanti ada lintas minat juga, yaitu lintas minatnya adalah mapel ekonomi untuk IPA, sedangkan untuk IPS itu mapel bahasa Inggris ya. Nanti untuk kelas 11-nya juga lanjut seperti itu sampai kelas 12. Jadi mengikuti lintas minatnya. Jadi masing-masing angkatan itu lintas minatnya kadang bisa berbeda, kadang bisa sama, disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Nah, itu tentang kurikulum yang ada di SMA Seragi, yang digunakan adalah kurikulum 2013. Saya kira cukup sekian. Sampai di sini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.